Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan lanjutkan adalah bagaimana kita mengenal fungsi ya. Tapi sekarang kita akan buat dulu seperti membuat tabel seperti tampilan seperti ini ya. Jadi ada di materi. Jadi di mana kita akan buat judul ini ada di posisi tengah ya. Terus ada juga beberapa sel yang digabung seperti nilai ini digabung. Terus kita akan memberi garis kepada tabel yang akan kita buat ya. Di sini sudah dibuat sebelumnya adalah di mana dalam membuat tabel kita buat dulu tulisan-tulisan yang kita butuhkan ya. Seperti ini daftar nilai. Ini ada di sel A1. Semester juga ada di A2 dan sebagainya ya. Ada nomor nilai. Nah, untuk nilai ini dibentuknya seperti ini dulu. Lalu di bawahnya baru ada tugas, UTS dan UAS ya. Ini berbeda kolom. Nah, pertama kita akan lengkapi dulu. Jadi kita harus bisa mengatur lebar dari kolom yang kita perlukan. Seperti ini, kolom nomor urut ini terlalu besar. Nah, kita kecilkan. Caranya kita klik judul kolomnya ya. Karena ini ada di kolom A, jadi kita klik huruf A sehingga warna hijau. Lalu kita bisa geser yang tanda putih ini ya, sehingga ada panahnya kiri kanan. Kita geser kiri kanan ya. Ke kiri mengecil, kalau ke kanan itu membesar. Nah, seperti ini. Terus ini juga kita juga bisa menggeser sekaligus ya. Jadi tidak hanya satu kolom ya. Nah, ini kita kecilkan. Untuk nilai kita kecilkan. Untuk nilai rata-rata juga kita kecilkan. Nilai huruf juga kita kecilkan. Nah, kalau keterangan kita buat agak besar. Sama ini nomor mahasiswa ya, nomor induk. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya adalah bagaimana kita menggabungkan kolom ya, atau sel, menggabungkan sel sehingga tulisannya itu ada di tengah-tengah. Seperti ini nilai. Kita ingin ada di tengah-tengah antara tugas, UTS, dan UAS. Jadi kita blok ya, yang nilai ini selnya ke sel F. Nah, kita ke menu tools. Ada di bagian depan. Lalu kita cari, kita klik gabung. Ya, kita klik gabung yang ini nih. Kita klik gabung, maka ini akan menggabung ya. Jadi akan menggabungkan antara beberapa sel. Nah, biar di tengah tulisannya kita ratakan teks yang di tengah ini ya, ratakan teks. Nah, jadi seperti itu. Ya. Nah, ini juga berlaku di bagian judul ya. Jadi di bagian judul kita blok
itu di bloknya sampai kolom yang paling kanan ya. Jadi diluruskan ini sampai kolom keterangan ya. Kita pilih menu tool, lalu kita gabung, lalu kita rata tengah ya. Terus kalau pengen huruf bold kita tebalkan, bisa bold ya. Ini ukuran juga bisa kita perbesar. Ini juga sama ya, sama terganjil. Jadi kita gabung, lalu kita tengahkan. Jadi di bloknya adalah jangan terlalu panjang ya, tapi sampai kolom yang paling pinggir. Nah, ini sudah. Nah, ini bagaimana caranya? Ini karena tadi kita mengecilkan kolom A ya, mengecilkan nomor urut. Jadi ini menumpuk. Nah, ini kita pindahkan ya. Kita pindahkan tulisan mata pelajarannya dari asalnya kolom B ke kolom C ya. Ini caranya kita tahan ya seperti ini. Lalu kita tahan, lalu kita geser ke C. Nah, begini ya. Nah, ini diulangi lagi, ditahan sampai ada panah atas bawah kiri kanannya seperti ini. Lalu kita tahan tengah, lalu kita pindahkan isinya mau ke kolom yang mana. Kita pindahkan ke kolom C. Nah, jadi seperti ini. Ya. Lalu di sini kita lihat lagi nomor kalau nggak salah ya. Kita lihat lagi ke materi. Itu adalah nomor ya. Nomor itu ada nomornya. Di sini juga nilai tertinggi juga. Kita gabungkan saja ya. Kita gabungkan saja. Klik lagi. Nah, ini untuk membuat nomor berurut itu kita bisa menggunakan fasilitas namanya autofill ya. Jadi kita buat dulu dua nomor yang berurut ya. Lalu kita blok seperti ini. Lalu di sini ada menu ya, muncul di atas. Nah, ini menu. Menu ini kita bisa geser kiri kanan ya untuk melihat menu yang lainnya. Nah, kita pilih yang isi sehingga ininya ada panah. Nah, tinggal kita tarik panah yang ke bawah sampai baris yang kita butuhkan ya. Ini akan mengisi secara otomatis ya nomor berurut ya. Itu namanya autofill ya. Lalu ini juga kita gabungkan ya. Kolom nilai sampai UAS kita gabungkan, tapi kita tidak usah diketengahkan. Kita gabungkan. Nah, seperti ini. Lalu terakhir, bagaimana caranya kita memberi garis ya. Kalau kalian cek ini ke menu tools, kalau kita lihat cek kita ke menu tools, lalu
Kalau kita cek ya, kita klik selesai, kemudian tampilan. Nah, ini kita perbesar ya, perbesar itu di layarnya dicubit ya, jadi zoomnya bisa kita atur. Nah, ini belum ada apa namanya, garisnya ya, jadi belum ada garisnya. Jadi ini kalau di print ini belum ada garisnya, makanya kita kembali lagi, kita klik edit. Nah, cara memberi garis itu kita blok dari ujung kiri atas sampai ujung kanan atas, seperti ini. Lalu kita ke menu tools, dan pilih batas ya. Pilih batas, kita batasnya yang full, yang ini. Jadi ini batas itu bisa batas ya yang pinggirnya saja, atau full, atau pengen batas atas ya, atau pengen lihat batas yang lain, ini ada di menu yang titik-titik ini ya. Kita klik batas, nah, seperti ini, jadi langsung ada garisnya. Nah, seperti ini kurang bagus ya, jadi kita blok. Jadi kita gabung juga bisa, tidak hanya ke kiri ke kanan ya, ke atas bawah juga bisa kita gabung. Lalu kita tengahkan ya. Ini keterangan juga kita gabung. Ketengahkan. Nah, ini nama sepertinya kurang panjang ya. Nama ini kurang panjang. Kita geser ke kanan. Ya. Ini sudah hampir sama lah ya, mirip seperti di contoh ya. Untuk judul kolom ini juga kita gabung ya. Nah, ini kalau digabung misalnya ada dua data di dalam dua kolom, ini salah satu datanya akan hilang ya. Bisa kita gabung, nah, itu maka akan hilang. Jadi kan satu ada nomor, satu lagi ada urut ya, maka yang urut itu akan hilang. Nah, jadi kita tinggal tambahkan lagi saja ini nomor urut. Lalu ini bagaimana si nomor urutnya malah ke pinggir ya, biar ke bawah gimana? Itu kita ke tools, lalu kita bungkus teks, klik bungkus teks ya. Maka itu kelebihannya itu akan dipindahkan ke bawah ya, seperti itu. Ini juga sama ya, nama mahasiswa kita gabung, klik saja gabung ya. Kita klik 2 kali, nama mahasiswa. Nah, ini kan kelebihannya ke pinggir. Kita ke tools, lalu bungkus teks. Seperti ini. Ya. Nah, ini juga sama ya. Nah, jadi ini sudah cukup mirip lah ya. Sudah segini juga sudah cukup rapi. Jadi kita sudah bisa menggabungkan sel, sudah bisa menggunakan autofill ya,
Terus sudah bisa memberi garis untuk agar tabelnya terlihat rapi. Nah, ini kita bisa atur. Selanjutnya lagi kita atur ya. Ini sebenarnya hanya untuk biar enak dipandang saja. Kita bisa kasih atur warnanya ya, baik warna teks untuk tulisan ataupun warna isi ya. Kita atur. Nah, seperti ini ya. Ini biar rapih ya, biar lebih menarik. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita lanjutkan ya ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai fungsi ya. Nah, di sini fungsi itu adalah suatu rumus ya yang sudah ditentukan ya. Artinya dia mempunyai kegunaan masing-masing. Contohnya fungsi average itu untuk mencari rata-rata ya. Fungsi if itu untuk menggunakan logika ya atau jika ya. Terus ada fungsi max mencari nilai tertinggi, fungsi min untuk mencari nilai terendah, count itu untuk menghitung jumlah atau menghitung banyaknya data ya. Kalau sum baru menghitung jumlah ya. Nah, sini kita terapkan ya. Nah, untuk nilai rata-rata ini maksudnya adalah nilai rata-rata dari suatu siswa antara nilai tugas, UTS, dan UAS. Ya. Cara menulis rumus itu ada dua cara ya. Cara yang pertama itu kita sama ya, membuat rumus itu harus atau fungsi itu harus dimulai dengan sama dengan ya. Lalu kita tulis fungsinya ya. Nah, untuk merata-ratakan itu fungsinya adalah average ya. Average. Nah, di sini kita nggak usah ragu ya. Ini ada panduannya ya, muncul ya. Average. Nah, bisa kita klik juga panduannya. Lalu kurung buka dan diakhiri dengan kurung tutup dan enter ya nanti. Nah, di dalam kurung ini adalah sel apa saja yang ingin kita hitung ya. Nah, kalau menulis sel itu akan terlalu banyak ya. Ini mungkin cuma 3 ya, jadi kita bisa menulisnya seperti ini. Lalu ada pembatasnya ini ya. Kalau di sini pembatasnya adalah koma. Nah, mungkin nanti di HP kalian mungkin ada titik koma, itu tergantung HP-nya ya. Koma. Sel yang berikutnya, koma. Sel yang berikutnya ya. Lalu enter. Maka hasilnya seperti ini ya. Ini kurang ini ternyata ya. Kurang lebar ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan mungkin kalau kalian jumlah sel yang dihitung sedikit ya, cuma ada 3 ya, cuma ada 5. Tapi gimana kalau ada 100? Misalnya kalau ingin merata-ratakan 100 pasel, maka ini akan panjang sekali ya rumusnya. Nah, untuk mengatasinya kita bisa menggunakan namanya rank ya. Jadi rank itu adalah kumpulan dari sel. Biasanya ditulis hanya ujung yang satu dengan ujung yang lain ya. Nah, cara menulisnya seperti ini. Jadi kita klik ujung yang satu ya. D8 misalnya di contoh ini. Nah, lalu kita bukan koma ya, tapi titik 2. Nah, lalu kita klik ujung yang satunya lagi.
Nah, jadi merupakan garis lurus ya. Jadi di sini ditulisnya D8.2 F8. Nah, itu adalah rank ya. Jadi dia memakai titik 2. Jadi sel yang di antara D8 dan F8 itu otomatis tergabung ke dalam rank tersebut. Jadi akan otomatis dihitung atau dimasukkan ya. Kita klik enter, maka hasilnya sama ya. Seperti itu. Itu adalah cara pertama ya. Untuk menulis rumus adalah kita ketik. Cara kedua, kita contoh lagi yang ini ya. Nah, di sini kita tadi sudah ya, klik 2 kali seperti ini. Nah, kita klik, mungkin ini ada sedikit berbeda ya. Ada kalau di Android yang Bapak ini ada langsung keluar FX ya. Nah, ini nih. Ya, agak susah. Nah, ini ada FX ya. Nah, kalau di kalian tidak ada simbol ini, kalian bisa klik dulu. Jadi rubah dulu keyboardnya ke menu numerik ya atau angka. Nah, caranya jadi biar sama ya. Tuh. Ke menu numerik dulu. Nah, di sini kadang-kadang suka ada yang FX ya. Tapi di sini ternyata tidak ada ya. Jadi kalau FX-nya tidak muncul di sini, biasanya ada di menu numerik. Pokoknya cari simbol yang untuk fungsi itu, simbol yang ini nih. Ya. Jadi kita ke fungsi, klik. Kita ke klik fungsi. Lalu kita klik lagi fungsi yang ini. Nah, di sini akan terlihat daftar fungsi ya. Jadi ada yang fungsi umum, semua, keuangan, matematika, dan sebagainya. Atau ada fungsi juga itu di menu tools ya. Fungsi juga ini ada di menu tools. Itu di di bagian sisipkan ya. Jadi kalian bisa ke menu tools, lalu sisipkan, lalu fungsi ya. Jadi untuk mengakses fungsi itu ada di keyboard yang pertama atau ada di menu sisipkan ya. Ini fungsi. Nah, ini pada akhirnya sama ya. Nah, kita cari pengen operates ya. Nah, di sini kalian bisa klik yang fungsi umum. Artinya fungsi umum adalah fungsi-fungsi yang biasa dipakai ya. Kalau tidak ada di fungsi umum, kalian bisa klik yang semua. Kalau semua ini adalah semua fungsi. Misalnya kalian capek ya ini mencarinya banyak, tinggal diklik saja ini yang kaca pembesar ya. Lalu diketik kalian ingin mencari fungsi apa. Nah, lalu keluar ya. Kita pilih, klik operates. Nah, ini akan muncul. Nah, caranya sama ya seperti tadi. Kita pakai rank saja ya. Nah, untuk pakai rank bisa titik 2 atau bisa digeser ya. Nah, ininya nih. Blok yang warna birunya bisa kita geser. Sesuai dengan data yang kita ingin hitung ya. Kita enter. Nah, seperti ini. Ini dari D9 sampai F9. Nah, ini kalau sudah seperti ini, karena fungsi yang di bawahnya sama ya, dengan yang di atasnya, ya kita copy saja ya. Kita copy saja. Caranya kita klik.
lalu kita salin, ya, lalu ke bawah kita blok, ya. Dengan syarat ini karena rumusnya sama ya, semuanya rumusnya adalah rata-rata atau average ya. Lalu kita tinggal tempel, maka fungsinya ini akan sama seperti itu. Lalu bagaimana yang nilai huruf? Ya, ini adalah average. Untuk nilai huruf ini adalah artinya untuk menentukan dari huruf rata-rata ini dari angka menjadi huruf ya, A, B, C, D, E ya. Nah, ini kita memakai fasilitas if. Nah, kita caranya sama dengan if itu adalah jika ya. Jika, nah ini nulisnya if, terus saya pakai dalam kurung. Nah, yang klik nilai yang ingin kita lihat ya. Nah, jika nilai ini kurang dari ya, kita cari kurang dari ya, kurang dari misalnya 50, jangan titik koma ya, di sini terlihat ada koma pembatasnya, pembatas datanya. Nah, ini tentukan nilainya ya. Kalau yang ini kurang dari 50, berarti nilainya true atau yang benarnya, maka ini kita kasih misalnya huruf E ya. Nah, kalau salah, nah ini kan karena panjang ya, kita if lagi. Kita cek if lagi, kurung buka lagi, masih sama ya ininya, G8, kita klik lagi. Ini adalah kurang dari misalnya 60. Kalau kurang dari 60, koma, maka ini hurufnya D misalnya, koma, if lagi ya, sama G8, kurang dari 70. Tunggu ya, ini agak susah karena ngetiknya di HP ya. Ini C ya, koma, S, koma, if lagi. Tadi if-nya ada berapa ya? Harus dilihat ya if-nya. Itu apa namanya? Nah, G8 kurang dari 80. Ini huruf B ya. Nah, kalau yang terakhir ini nggak usah pakai if lagi ya. Jadi kalau bukan B, artinya di atas di kurang dari 80, berarti itu adalah A ya. Nah, seperti ini. Nah, tadi if-nya ada berapa ya. Jadi kita kurung tutup terakhirnya harus menutup if-nya yang tadi ya. 1,
2, 3, 4 ya. Lalu kita enter. Nah, jadi seperti ini. Jadi karena dia mendapat di atas 58, jadi hurufnya D. Nah, ini sama kita salin ya. Lalu kita blok ke bawah. Karena ini rumusnya sama, kita tempel ya. Kita paste. Seperti ini ya. Jadi yang A ini hanya sama ya. Nah, ini karena dia rata-ratanya di atas 80 dapat A. Sama ini juga ya. Fungsinya seperti ini. Jadi seperti itu ya. Mungkin ini hampir sama lah ya. Misalnya if nanti silakan kalian coba ya. Sekarang Bapak ingin yang nilai tertinggi ya. Kalau nilai tertinggi itu adalah, kita klik semua ya. Kita cari, itu adalah max ya. Nah, ini max. Nah, ini maxnya dari mana? Dari rata-rata yang paling atas ya. Sampai rata-rata yang paling bawah. Kita blok. Nah, seperti ini ya. Dari G8 sampai G15. Nah, terus terendah juga sama, kita cari. Itu untuk terendah itu adalah min. Dari yang paling atas sampai yang paling bawah ya. Nah ya. Terus rata-rata, nah ini adalah rata-rata tadi apa sama ya, yaitu average ya. Dari rata-rata yang paling atas kita blok sampai rata-rata yang paling bawah. Ininya yang di bloknya adalah nilai rata-rata siswanya saja ya. Dan terakhir adalah jumlah siswa. Kalau jumlah siswa itu hitung jumlah data, kita pakai count ya. Nah ini count sama count itu dari atas sampai bawah. Nah seperti ini ya. Ada 8 karena di sini ada 8 datanya ya. Nah seperti itu ya. Jadi ini kita zoom. Nah seperti inilah ya. Nanti silakan kalian lengkapi yang keterangan ya. Gagal, cukup, bagus, dan sebagainya. Kalian buat. Ini oh ini ada yang kehapus ya. Nah seperti ini ya. Nah lalu cara mensimpannya bagaimana ya. Kemarin banyak yang salah cara menyimpannya. Cara menyimpannya adalah kita ke menu, lalu ke berkas, lalu simpan sebagai. Nah nanti kalian harus cek ya lokasi penyimpanannya di mana ya. Jadi kalian klik lokasi penyimpanan, lalu pilih mau di mana, mau di telepon apa atau mau di kartu SD ya. Nah, kita di telepon. Nah, kalau biar bisa diakses Microsoft Teams, itu biasanya kita sebaiknya simpan di download atau di unduhan ya. Tergantung Microsoft Teams-nya ya. Misalnya Bapak di download. Nah, kalian jangan lupa ini ganti nama filenya ya. Jadi nama filenya bebas, bisa kalian ganti. Bisa ganti sama nama kalian. Lalu judulnya apa misalnya. Materi kedua misalnya. Nah, ini tipe datanya, tipe filenya jangan yang atas ya. Jangan yang ini. Ya, cuma tidak masalah sih, ini juga boleh. Tapi sebaiknya yang ini. Yang XLSX. Lalu kita simpan.
Nah, seperti itu ya. Jadi cara menyimpannya. Nah, ini mungkin seperti ini. Eh, Nanti kita kembangkan lagi. Nanti silakan kalian kerjakan tugasnya. Mungkin sekian dulu video kali ini. Mungkin nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih.